Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat hari gini semuanya. Semoga kita berada dalam kebahagiaan. Bahagia semua, selamat semua. Alam semesta beserta isinya. Juga mudah-mudahan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya sekedar intermezzo istilahnya. Saya mau mencoba menjelaskan tentang kebahagiaan. Di sini berbeda antara bahagia dan kebahagiaan. Yang mana bahagia dan yang mana kebahagiaan. Ini yang akan saya jelaskan yang menurut pendapat saya, pemikiran saya selama ini. Baik, karena yang namanya kebahagiaan itu ada awalan ke dan akhiran an. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukanlah bahagia, tapi yang namanya ke dan an berarti bahagianya sekedar bukan sebenarnya, atau kebahagiaan itu adalah bukan bahagia yang sebenarnya. Di sini yang ingin saya sampaikan, selama orang belum mendapatkan bahagia itu sendiri, saya kira orang tidak akan merasakan bahagia. Cuma karena imajinasi kita, pemikiran kita bahwasannya yang namanya bahagia itu adalah berada pada materi, maka disitulah kebahagiaan itu sendiri. Tapi itu pun saya tidak menyalahkan, karena begitulah yang namanya kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan itu selalu berada di dalam sesuatu, yaitu termasuk materi tadi. Contoh halnya kebahagiaan, contoh misalnya kesenangan. Nah, dalam kebahagiaan dan kesenangan di sini selalu ada penunjang ya, berupa materi gitu. Contoh misalnya kita senang-senang, kesenangan, nyanyi-nyanyi, itu selalu ada tunjangan penunjang untuk bersenang-senang tersebut. Begitupun dengan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada penunjangnya, yaitu materi itu sendiri. Entah itu berupa uang, jabatan, harta, atau mungkin wanita, dan lain sebagainya. Itu contoh kebahagiaan. Sedangkan yang dinamakan bahagia itu menurut pandangan saya tidak berada di luar diri. Dan bahagia itu sendiri tidak membutuhkan materi secara kasat mata. Istilahnya materi yang yang dapat dipandang oleh mata zohiriah kita, semisal tadi uang, harta benda, dan lain sebagainya. Namun bahagia di sini terletak pada diri kita sendiri, yaitu pada rasa dan perasaan sendiri. Nah, bahagia yang ingin saya bicarakan itu tidak seperti kebahagiaan yang selalu orang lain idamkan. Entah itu berupa cinta misalnya, atau lain sebagainya gitu. Tapi di sini yang ingin saya tawarkan adalah bahagia menurut spiritual. Bahagia menurut rasa bahagia secara spiritual, bukan secara materi. Nah, itu diantaranya. Nah, kebahagiaan atau bahagia secara spiritual itu sebetulnya menurut pandangan saya justru tidak bisa dibeli oleh uang, oleh pangkat, jabatan, harta, atau wanita. Banyak orang yang banyak harta
banyak orang yang banyak uang tapi dia tidak mampu merasakan rasa bahagia ini. Nah, ini yang ingin saya perjelas, bahwasanya rasa bahagia itu tidak berada di luar atau di dalam materi, melainkan di dalam rasa. Nah, rasa bahagia inilah yang mesti setiap orang raih, yang mesti setiap orang capai, yang mesti setiap orang dapatkan. Lalu karena yang namanya bahagia itu berada dalam rasa, maka rasa inilah yang hendak dicari, yang harus kita cari. Pusat dari segala rasa tiada lain adalah ada pada diri kita. Semua rasa, baik bahagia, senang, susah, menderita, dan lain sebagainya, semua rasa perasaan itu ada pada diri kita. Cuma dari rasa perasaan yang beragam itu ada satu pusat rasa, yaitu nafas. Nafas inilah yang menyebabkan kita merasakan berbagai hal, termasuk rasa bahagia. Jadi kalau kita ingin merasakan rasa bahagia, sebetulnya sangat mudah menurut saya. Kita itu tinggal merasakan rasa napas saja. Nah, jika rasa napas terus-terusan kita rasakan dengan mudawamah atau ada kerutinan-kerutinan, apalagi kita misalnya semedi, entah itu semedi menekung atau meditasi lain sebagainya, itu pada dasarnya dia adalah metode atau teknik mengolah rasa, mengolah napas. Nah, dengan begitulah kita akan mendapatkan ketenangan, karena ketenangan itu sendiri adalah ada pada napas. Di sini kita perlu mengolah rasa atau mengolah napas agar senantiasa kita mendapatkan bahagia, mendapatkan tenang, damai itu sendiri gitu. Nah, di sini saya cuma istilahnya mengajak, mari kita mengolah rasa, mengolah napas, agar istilahnya rasa susah, menderita, dan lain sebagainya yang tidak baik itu dapat dikendalikan atau dapat tertutup oleh rasa bahagia, tenang itu sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin bahagia harus merasakan rasa bahagia. Kalau kita mau tenang, kita harus merasakan rasa tenang. Kalau begitu pun sebaliknya, kalau kita mau merasa tidak tenang, ya rasakanlah ketidaktenangan itu sendiri. Semakin kita merasakan ketidaksenangan, semakin kita pun tidak senang. Begitupun sebaliknya, semakin kita merasakan rasa bahagia, maka kita akan semakin bahagia, akan semakin tenang. Nah, disinilah jadi kuncinya adalah terdapat pada napas kita sendiri. Semakin kita banyak merasakan napas, maka semakin itu pula kita merasakan ketenangan. Namun di sini pun yang perlu kita tekankan adalah kehusuan di dalam merasakannya. Selain kehusuan, ada juga kerutinan di dalam merasakan napas. Jika orang lain bersemedi misalnya membutuhkan waktu, dia istilahnya sengaja bersila dan lain sebagainya, sebenarnya kalau bagi kita mudah saja, tidak perlu istilahnya kita harus selalu bersila. Cuma kalau kita ingin mengkhususkan, ya tidak apa-apa, kita harus melakukan semedi. Cuman pada dasarnya untuk merasakan napas itu sendiri tidak selalu harus semedi. Kita harus ampuh semedi kapan saja, di mana saja, kapan saja, di mana saja,
sedang apa saja. Itu diantaranya. Jadi semedi kita itu sebetulnya melebihi orang-orang yang lebih yang biasa semedi. Namun demikian pula kita juga perlu atau membutuhkan waktu untuk mengolah rasa itu sendiri dengan menghususkan waktu melalui semedi. Itu diantaranya adalah salah satu ajakan atau istilahnya penjelasan dari saya yang begitu minim, yang begitu istilahnya tidak sejelas seperti apa yang Anda jelaskan gitu. Karena di sini saya juga belajar, saya juga mencoba istilahnya mematangkan, mengolah rasa, dan mari kita bersama-sama belajar mengolah rasa ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.